Lagi-lagi timnas Indonesia menjadi momok yang menakutkan bagi timnas Vietnam. Bagaimana tidak, alih-alih sesumbar akan meraih kemenangan, Vietnam berpotensi terjungkal saat bertemu timnas Indonesia. Jika kalah dari timnas Indonesia dalam laga kedua grup D, yang berlangsung pada Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024 malam WIB, Vietnam hampir pasti gagal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ditambah lagi, Vietnam kehilangan sejumlah pemain andalannya di Piala Asia 2023 karena cedera. Sebut saja Kapten Keng Mok Hai, Dang Van Lem, Nguyen Tien Linh dan banyak lagi. Dalam 6 laga terakhir, Vietnam kalah dalam 5 pertandingan, di antaranya. Terbaru, Vietnam kalah 1-2 dari Kirgistan, tim yang secara level masih di bawah mereka. Di Piala Asia 2023, timnas Vietnam tergabung di grup D bersama timnas Indonesia, Irak dan Jepang. Demi menuntaskan target lolos ke 16 besar di Piala Asia 2023, Vietnam harus memburu 4 angka. Sebanyak 4 angka itu didapat jika bisa menumbangkan timnas Indonesia, bermain imbang dengan Irak dan tidak kalah telak dari Jepang. Namun, usaha Vietnam menumbangkan timnas Indonesia juga takkan mudah. Beban berat diemban Philippe Troussir semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Vietnam awal 2023. Ia berada di bawah bayang-bayang kesuksesan Park Hang-seo yang bersinar selama hampir 6 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2023 yang gemilang dalam menangani timnas Vietnam. Selama 1 tahun membesut timnas Vietnam, Philippe Troussir belum menunjukkan peningkatan di skuad Golden Stars. Dibanding Vietnam, timnas Indonesia tampil berbeda ketimbang saat dikalahkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Skuad timnas Indonesia saat ini lebih mentereng, efek kehadiran pemain-pemain keturunan macam Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk hingga Justin Hubner. Jika akhirnya dipecat, ini merupakan yang kedua kalinya Philippe Troussir dipecat sebuah negara, setelah kalah dari timnas Indonesia. Sebelumnya, Philippe Troussir dipecat Federasi Sepak Bola Qatar, setelah Qatar kalah 1-2 dari timnas Indonesia, sehingga Qatar gagal lolos ke fase gugur Piala Asia 2004. Beralih ke timnas Malaysia, tak mau kalah dengan timnas Indonesia, timnas Malaysia juga diketahui berpotensi diperkuat pemain klub kasta teratas Liga Belanda, Sem Seperman. Menurut media Malaysia Makan Bola, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, bisa memproses gelandang Heracles untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia. Malaysia mempunyai 1 pemain prospek dari Belanda yang dapat dipanggil ke skuad Harimau Malaya, tulis Makan Bola dalam artikelnya. Jika Malaysia berhasil menaturalisasi Sem Seperman, tentunya keuntungan besar bagi pelatih timnas Malaysia, Kim Pan Gon. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki tambahan pemain berkualitas di lini sentral. Tentu saja jika Seperman nantinya bisa berseragam timnas Malaysia, maka kekuatan Harimau Malaya bisa semakin kuat. Pasalnya mereka kini dalam kondisi positif di bawah asuhan Kim Pan Gon. Malaysia sendiri menanjak di ranking FIFA setelah hasil baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Harimau Malaya bertengger di urutan ke-130 ranking FIFA. Bersama Heracles Almelo musim ini, Sem Seperman telah mencatatkan 13 penampilan di Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Sayangnya, Heracles Almelo masih tertahan di posisi 15 dengan 15 angka, ketika kompetisi memasuki pekan ke-16. Menarik untuk dinantikan pergerakan FAM yang dikenal gemar menaturalisasi pemain. Di skuad timnas Malaysia untuk Piala Asia 2023 saja, tercatat ada belasan pemain naturalisasi yang memperkuat tim Harimau Malaya. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam Timnas.